Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sampai di kaidah ke-18, yaitu a'tihim huquqahum wa wajibatih. Berikan kepada mereka, kepada anak-anak, hak-hak mereka. Jadilah engkau orang yang dermawan terhadap mereka. Ya. Buatlah kejutan-kejutan untuk mereka dengan hadiah-hadiah atau hiburan-hiburan. Ya, karena mulut mereka itu lebih mengerti daripada akal mereka. Ya. Maka bagi anak-anak itu makanan yang enak itu lebih disukai daripada ucapan-ucapan yang indah, daripada pujian dengan kata-kata. Maka seorang ayah yang cerdas, maka dia masuk ke rumahnya itu kadang dia membawa oleh-oleh, ya, membawa hadiah sebagai kejutan bagi anak-anaknya. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, hadiah yang paling baik dan bermanfaat untuk anak-anak kita yaitu hadiah-hadiah yang memang memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan perilaku anak-anak kita. Apa yang kita kenal dengan istilah alat permainan edukatif. Itu ya, alat-alat permainan yang memang itu dalam rangka menunjang pendidikan untuk anak-anak kita. Yang bisa melatih akal, ingatan, keterampilan, ya, psikomotorik anak-anak kita. Maka di sini misalnya buku menggambar atau buku mewarnai, buku bacaan, maka ini adalah hadiah-hadiah yang sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat untuk anak-anak kita baik dari sisi agama maupun dari sisi tadi pengembangan keterampilan. Ya. Atau juga misalnya apa? Mushaf yang bentuknya suara. Jadi sekarang kan banyak ya alat-alat permainan seperti itu. Jadi tekan tombol ini akan keluar bacaan dari juz amma atau yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada seorang ayah yang telah melakukan uji coba dengan berbagai hadiah yang beliau berikan kepada anak-anaknya. Maka beliau mendapati bahwa salah satu yang bermanfaat, yang berfaedah, itu apa? Beliau cerita bahwa beliau pernah membeli untuk anak-anak yang masih kecil, ya, atau yang sudah besar, itu apa?
beberapa buku menggambar, buku bacaan, atau tadi buku mewarnai. Karena anak beliau ini ada 3 ya, ada yang berusia berapa? 8 tahun, ada yang berusia 5 tahun, ada yang berusia lebih kecil lagi. Ya. Maka beliau pun membeli buku yang bermacam-macam tadi. Kemudian yang paling kecil ya diberi buku yang paling mudah. Itu apa? Buku mewarnai. Ya. Mewarnai huruf, mewarnai kata-kata. Ya. Kemudian yang besar diberikan buku bacaan yang berisi kisah-kisah yang menarik, mungkin kisah tentang binatang. Ya, seperti dalam Al-Qur'an kan ada kisah tentang gajah, kisah tentang semut, ya kan? Ya, dalam bahasa anak-anak. Kemudian ketika memberikan buku itu, beliau katakan kepada anak-anaknya, siapa yang selesai dari buku itu, maka akan diberi hadiah. Nah, itu apa? Hadiahnya berupa uang, juga buku lain. Ya, buku lain. Kemudian juga pena dan seterusnya. Maka setelah beberapa jam ternyata Masya Allah ya, anak-anaknya segera menyelesaikan buku yang pertama diberikan tadi. Maka mereka pun melaporkan kepada ayahnya, ayah saya sudah selesai. Ya, saya sudah selesai membaca, ayah saya sudah selesai mewarnai, begitu. Maka oleh ayahnya diberi buku berikutnya. Maka perhatikan bagaimana semangat anak-anak itu belajar tanpa mereka menyadari. Ya. Maka sekarang ini kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, bermunculan ya di sekitar kita tadi alat-alat permainan edukatif. Baik yang sifatnya indoor maupun outdoor. Nah, maka hendaknya kita ya bersemangat untuk memberikan hak mereka, yaitu bermain dengan permainan-permainan yang merangsang pertumbuhan dan keterampilan mereka. Nah, cuman di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus hati-hati ya, karena nanti sering banyak dari orang tua itu salah dalam memberikan alat-alat permainan untuk anak-anaknya. Maka di sini kita ingatkan tentang alat-alat permainan yang bersifat elektronik. Ya. Apa yang kita kenal dengan game-game yang ada di komputer, internet, ataupun PS dan yang lainnya. Ini harus dihindari karena apa? Banyak sekali madorot, bahaya yang ditimbulkan, yang akan menjadikan anak-anak kita mengalami berbagai macam masalah. Ya, nanti kita akan bahas tersendiri tentang bahaya game itu. Nah, ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam memberikan permainan kepada anak-anak ini juga harus dibatasi waktu. Jangan dibiarkan anak-anak kita itu bermain sepanjang waktu, sesuka mereka, tidak. Ada batasan-batasan. Ya, kapan waktunya bermain, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, jadi jangan sampai ya berlebihan dalam bermain, tetapi juga tidak boleh kita kemudian apa? Melarang anak-anak kita bermain secara total. Nah, kemudian di antara hak anak yang harus kita penuhi, yaitu apa? Memberikan kepada mereka kecukupan atas kebutuhannya. Ya, kita menyaksikan ada sebagian orang tua itu sangat pelit terhadap anak-anaknya. Ya. Mereka tidak memberikan jumlah yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jadi misalnya uang saku, uang jajan, kadang begitu. Sehingga ada di antara anak-anak itu merasa ini kurang gitu loh. Ya. Jauh dari pemenuhan kebutuhan. Sehingga karena anak ini merasa kurang, dia akhirnya akan mencari harta dengan cara yang tidak benar. Ya misalnya dia mencuri. Entah mencuri uang atau mencuri barang. Nah, atau mungkin dia meminta-minta kepada orang lain. Ya. Atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat demi mendapatkan apa? Uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya muliakan, ini khusus untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak perempuan. Ketika mereka sudah memasuki usia untuk menikah, segera dinikahkan karena itu hak mereka. Nah, ya, kita bantu mereka. Kita usahakan anak-anak kita segera menikah. Sebab kita mendapati sebagian orang tua itu mempersulit anak perempuannya untuk menikah. Ya, dengan berbagai alasan. Alasan masih kuliah, alasan belum bekerja, ya, alasan tidak sekufu, ya, nggak level dengan orang yang datang meminangnya dan seterusnya. Ya. Sehingga terjadilah banyak kerusakan. Ya. Muncul problem, anak-anak kita menderita secara kejiwaan, mungkin dia stres, mungkin tertekan, ya. Yang akhirnya juga berimbas kepada kita sebagai orang tua. Coba bayangkan bagaimana anak kita melihat teman-temannya ya sudah menikah, teman-temannya sudah menggendong anak dan seterusnya. Sedangkan kita mempersulit pernikahan untuk anak kita dengan berbagai alasan. Ya. Dan kebanyakan alasannya adalah alasan-alasan duniawi. Ya, karena anaknya bekerja bisa membantu ekonomi keluarga, nanti kalau nikah kita nggak dapat lagi dong. Ya. Atau dengan alasan-alasan yang lainnya. Ya, maka Bapak Ibu, ini adalah apa? Hak anak-anak kita. Ya, kalau memang sudah waktunya, sudah mampu untuk menikah, hendaknya kita nikahkan mereka, kita bantu. Jangan kita menghalangi ya hak mereka. Dan nanti banyak sekali kisah-kisah bagaimana kerusakan yang ditimbulkan atau kerusakan yang muncul ketika anak-anak itu kita halangi dari melakukan pernikahan. Ya. Sampai ada yang akan menuntut ayahnya nanti pada yaumul qiyamah. Karena sampai anaknya meninggal, dia nggak jadi menikah. Maka mari Bapak Ibu, itu diantara hak anak-anak kita. Jadi kita hendaknya sekali lagi memenuhi hak-hak anak kita. Ya, kalau enggak, berarti kita mendolimi mereka. Dan jangan salahkan kalau akhirnya anak-anak kita pun berbuat dolim terhadap diri kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua dalam menunaikan hak-hak anak kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.